Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lebih fokus dan semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin membahas mengenai apa? Ya, betul ya, kemarin membahas mengenai perpajakan. Apa sih pajak itu? Ya, Adit silakan. Ya, betul ya. Berarti Adit masih ingat. Jadi, pengertian pajak itu adalah sebuah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk meningkatkan pembangunan dan atau mempercepat pembangunan ekonomi di negara kita. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita membahas kerjasama ekonomi internasional pada pertemuan hari ini, Bapak inginkan apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja, langsung potong saja, ya. Dan terjadi ada diskusi dua arah antara kalian dengan Bapak gitu. Yang pertama kita akan membahas dulu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya mendengar kata kerjasama. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kerjasama? Nah, Dani silahkan. Ya betul ya, jadi kerjasama ini sebuah usaha guna untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, jadi pengertian dari kerjasama ekonomi internasional ini suatu kerjasama yang melibatkan hubungan antar negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga untuk meningkatkan struktur perekonomian di negara tersebut gitu. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham kita lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu tujuan kerjasama ekonomi internasional. Karena kan kerjasama ini memiliki tujuan gitu. Pasti di kerjasama ekonomi internasional ini ada tujuannya. Jadi sebenarnya tujuannya banyak. Kalian bisa cari di buku atau internet gitu tujuan kerjasama ekonomi internasional. Nah, tapi Bapak akan ringkas saja. Jadi yang pertama, tujuan adanya kerjasama ekonomi internasional ini adalah untuk menambah devisa negara. Ya, Adit silahkan. Yang mau ditanyakan? Nah, jadi devisa itu apa itu devisa? Jadi devisa itu adalah suatu barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, juga dapat diterima oleh dunia internasional gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Harus ada kesepakatan antara negara satu dengan negara lain gitu. Sampai sini paham Adit? Ya, baik, makasih Adit atas pertanyaannya. Nah, yang kedua itu ada memperbaiki kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Tentunya ini di bidang kesehatan biasanya, lebih identik ke bidang kesehatan. Yang ketiga tentunya ada mempercepat pembangunan ekonomi gitu. Nah, jadi pembangunan ini tidak selalu selamanya infrastruktur, tapi ada juga kerjasama di bidang ekonomi gitu. Yang keempat ada mendistribusikan sumber-sumber daya yang ada gitu, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya tujuan adanya kerjasama ekonomi internasional ini untuk kita saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain gitu. Karena negara kita pun tidak bisa hidup tanpa bantuan negara yang lain gitu ya. Sampai sini paham semuanya? Nah, baik. Yang ketiga ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah,
Ada yang tahu dulu manfaat kerjasama ekonomi internasional? Nah, belum tahu ya. Jadi yang pertama ada memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di para anggota ya. Sudah jelas bahwa di sini ada lebih identik kepada memperkuat perdagangan dan investasi. Yang kedua ada meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga adalah menggali bidang kerjasama yang baru ya. Tentunya di sini ada inovasi di antara dua negara ini dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota sehingga nantinya saling menguntungkan gitu. Yang keempat ada memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota gitu. Sampai sini cukup paham? Ya, Dani ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, jadi tentunya beda ya kerjasama ekonomi internasional ini dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini banyak, ada di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Tidak selalu kerjasama ekonomi internasional itu identiknya dengan perdagangan ya. Kerjasama ekonomi internasional ini lebih kompleks lagi gitu. Dan nanti ada bahasannya khusus bab perdagangan internasional. Sampai sini cukup paham Adit? Salah Dani. Paham ya, makasih Dani atas pertanyaannya. Silakan sekarang kalian mengerjakan kuis. Nanti Bapak akan share Google Form-nya kepada kalian. Waktunya 10 menit, soalnya 10 nomor ya. Baik, dimulai dikerjakan dari sekarang. Sudah ya, kalian nilainya pada bagus-bagus, berarti kalian bisa memahami dengan baik kerjasama ekonomi internasional itu apa. Jangan lupa pelajari materi yang bahasan keempat dan kelima, bentuk dan jenis kerjasama ekonomi internasional. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.